Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizpiani, unit kerja SMP Islam Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Izinkan saya untuk menampilkan tugas 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan, atau rencana. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya yaitu mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru menuntun peserta didik dan pembelajaran yang menghamba pada peserta didik. Seorang guru juga harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu melakukan aksi nyata atau penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi sesama rekan CGP. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 di mana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berpusat pada anak untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan pada modul 1.2 berisi berpihak pada murid, yang kedua menjadi pemimpin pembelajaran. Berikutnya, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di kegelapan, yang mencoba mencari sinar. Sinar itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia mendapat kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim ilmu dan pengalaman, saya harus banyak belajar untuk menjadi lebih baik. Saya merasa tergugat untuk menerapkan ilmu dari setiap materi, serta menularkan pemahaman saya kepada sesama rekan sejawat. Berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah di kelas, di mana murid hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Saya selalu mengedepankan penilaian kognitif, di mana pembelajaran dikatakan tuntas jika memenuhi KKM. Berikutnya, saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan. Saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih baik dan bermakna. Kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Berikutnya, penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid, di mana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, lebih inovatif, di mana menciptakan hal baru dan berkarya. Berikutnya adalah reflektif, di mana berpikir terbuka dan selalu memperbaiki diri. Berikutnya, mandiri, yaitu berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama dalam komunitas praktisi. Demikianlah video dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.